Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwah saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian yang sebetulnya Ustadz Musyafa lebih berhak dari saya ya, karena beliau ilmunya ya, kalau dibandingkan saya nggak ada apa-apanya Pak. Sekukunya beliau saya tuh. Tapi karena beliau minta, ya udahlah, anak ngasih aja. Iya, taib. Pembahasan kita adalah perang antara tauhid dengan syirik. Tentunya ikhwah, tauhid dan syirik tidak mungkin selama-lamanya bersatu. Abadan selama-lamanya tidak mungkin bersatu. Kenapa? Karena tauhid mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah, mengingkari semua bentuk kesyirikan. Sedangkan syirik hakikatnya adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak berhak untuk dipersekutukan dengan Allah. Syirik hakikatnya adalah penghinaan terbesar terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah disamakan dengan makhluknya yang lemah. Bagaimana Allah akan disamakan dengan makhluknya yang lemah? Maka Allah tidak akan pernah ridho ya untuk dipersekutukan. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan wajib kita untuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sebab kalau kita masih memberikan loyalitas kepada kesyirikan dan pelakunya, kita masih belum sempurna mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan bisa jadi la ilaha illallah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhal Islam, tauhid dan syirik akan terus berperang sampai hari kiamat. Dan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ridho Allah hanya disembah satu-satunya, Pak. Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna billah. Apabila disebutkan nama Allah saja akan marahlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Apabila disebutkan selain Allah, mereka akan apa? Gembira. Makanya sudah sunnatullah, akhi, dakwah tauhid pasti akan dimusuhi, akhi. Dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik ini, orang yang mendakwahkan kepada tauhid pasti akan dimusuhi, diperangi akal Islam. Itu tidak aneh. Karena mereka yang beribadah kepada selain Allah pun ingin Tuhannya diakui, Mas. Mereka yang menyembah selain Allah seperti matahari, yang menyembah
sapi, yang menyembah patung, yang menyembah yang lain. Mereka ingin diakui kalau itu Tuhannya pun juga ya setidaknya dihormatilah. Sementara kita yang mentauhidkan Allah, bagaimana kita akan menghormati orang yang menyembah makhluk yang lemah? Dan Allah pun tidak ridho dengan kesyirikan. Bahkan langit, bumi, Allah mengatakan takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Langit hampir pecah, bumi hampir belah, gunung hampir hancur karena mereka mengatakan Allah mengambil anak. Dan tidak layak Allah untuk mengambil anak. Bayangkan saudaraku seiman. Masya Allah. Teh talua, mantap. Ini minumnya kasih ikhwan ini nih. Udah ngantuk-ngantuk aja nih. Biasa tidur subuh ya? Mungkin suara Anda terlalu lembut kali ya. Apa perlu dikerangin ini? Taib akhul Islam. Nah ini akhul Islam. Jadi peperangan antara tauhid, perseteruan antara tauhid dan syirik terus akan berlanjut sampai hari kiamat. Namun apakah berarti karena perseteruan dengan orang-orang musyrikin dan antara tauhid dan syirik ini menyebabkan kita harus bersikap kayak apa, melihat orang musyrikin itu harus apa, melotot gitu, bawa parang, bawa golok? Ya tentu tidak, akhil. Tetap ya, terkadang kebencian kita tidak harus diperlihatkan. Kita benci kepada orang-orang musyrikin, tapi terkadang kita harus tersenyum, Pak. Darurat. Kenapa? Karena untuk misalnya menghindari mudarat yang lebih besar. Naam, wajib kita bara dan wala dan bara, memberikan loyalitas, dan bara itu adalah merupakan min af'alil qulub, termasuk perbuatan apa? Hati. Dan harus juga terlihat di badan terkadang, tapi terkadang juga kita terpaksa tidak memperlihatkan bara kita. Cukup dengan hati saja. Kita punya tetangga misalnya, orang yang musyrik. Apakah karena dia berbuat syirik kemudian sama tetangga kita jadi berbuat jahat? Tentu tidak. Karena dalam Islam walaupun dia orang musyrik, tapi karena dia tetangga kita, dia punya satu hak. Hak apa itu? Hak ketetanggaan. Makanya akal Islam, iya. Jadi kata-kata perang antara tauhid dengan syirik ini jangan dipahami bahwa kita ini harus selalu seperti ya orang-orang takfiri, Pak. Ya, sikapnya harus keras dan yang lainnya tidak. Terkadang kita terpaksa harus lembut untuk mentaklif hatinya. Terkadang kita terpaksa harus tersenyum. Ya, untuk apa? Menghindari mudarat yang lebih besar. Bukan mudahana, tapi ini mudarah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Perang antara tauhid dengan syirik mengharuskan adanya apa? Ya, harus mengharuskan adanya bara dari setiap bentuk kesyirikan dan ketidakridhoan terhadap apa? Kesyirikan, saudaraku. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita tidak boleh tasyabuh dengan kaum musyrikin.
Ini konsekuensi antara perang antara tauhid dengan syirik. Maka yang itu merupakan ciri khas orang-orang musyrikin tidak boleh kita pakai. Walaupun tentunya kita harus pahami dulu kapan disebut tasyabuh. Disebut tasyabuh itu akhi kalau itu adalah ciri orang-orang musyrikin. Adapun kalau itu bukan ciri mereka, boleh, nggak masalah. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau mentakhrij hadis bahwa Rasulullah SAW dalam safarnya menggunakan jubbah rumiyah, jubbah Romawi, beliau mengambil sebuah faedah dari situ, bahwa dari sini dipetik faedah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa tasyabuh yang dilarang itu adalah dalam perkara yang itu khusus buat dan ciri mereka. Adapun kalau itu bukan ciri mereka, maka itu tidak apa-apa. Buktinya Rasulullah SAW memakai jubah Romawi. Karena itu bukan kekhususan dan ciri mereka. Makanya berapa banyak Pak perkara-perkara di zaman sekarang yang berasal dari orang kafirin, ya tidak. Tapi karena itu bukan ciri mereka, maka kita nggak masalah. Sepak bola asalnya dari mana? Romawi. Apakah gara-gara berasal dari Romawi kita nggak boleh sepak bola? Siapa yang suka main sepak bola? Iya kan? Volleyball asalnya dari mana? Yunani ya? Demikian pula banyak lagi permainan-permainan yang ada di zaman sekarang, asalnya kebanyakan bukan dari umat Islam, Pak. Tapi lihat apakah para ulama mengharamkan? Tidak. Karena itu sebatas permainan. Sedangkan permainan pada asalnya mubah-mubah saja. Ya, selama tidak melalaikan dan yang lainnya. Demikian pula komputer, asalnya dari mereka kan. Apakah kalau kita pakai Google, pakai komputer, karena kan aplikasi-aplikasi yang ada itu rata-rata orang kafir yang bikin, Pak. Apakah menjadikan kita di tasyabuh? Tentu tidak. Maka di sini harus kita pahami, Pak. Tidak setiap yang dilakukan oleh orang kafir tidak boleh kita lakukan. Iya. Ini bukan dalam rangka pembelaan ya, bukan dalam rangka membela diri ya. Karena dulu saya pernah diserang gara-gara yang disebut dengan manikin, Pak. Main patung-patungan. Iya. Dianggap katanya tasyabuh. Tasyabuh dari sisi apa? Apakah orang kafir setiap hari main patung-patungan? Itu kan cuma permainan saja. Itu pun tidak jadikan sama oleh mereka ciri khusus, enggak. Atau waktu anak kecil masih ingat suka main patung-patungan. Ya. Hal seperti ini akhi bukan termasuk apa? Tasyabuh sama sekali. Bukan termasuk tasyabuh. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi ya, perang antara tauhid dengan syirik mengharuskan kita untuk tidak tasyabuh dengan mereka. Dalam pakaian, dalam gaya hidup, bahkan seharusnya juga dalam penanggalan, Pak. Jangan sampai kita lebih beriktimad kepada penanggalan-penanggalan yang bukan penanggalan Islam harusnya, Pak. Cuman qadarullah ya, kita lebih hafal penanggalan Masehi dibandingkan penanggalan apa? Hijriyah. Ya. Mungkin kalau kita ditanya sekarang tanggal berapa Hijriyah, Allahu a'lam. Itu memang musibah. Kalau kita dulu waktu di Madinah kuliah, justru malah nggak hafal yang Masehi itu. Karena nggak pernah dipakai di sana, Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku sekalian, jadi perang antara tauhid dengan syirik harus terus ada. Harus ada barok, berlepas diri dari apa? Kesyirikan.
Demikian pula dari pelakunya. Namun terkadang sekali lagi kita berbuat baik kepada orang-orang musyrikin karena tujuan untuk menghindari mudarat yang lebih besar atau mendapatkan maslahat yang lebih besar. Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersikap apa? Adil. Tuh lihat, Masya Allah. Allah tidak melarang terhadap orang kafir yang jenis ini, yang tidak memerangi, tidak mengusir. Yang dilarang kepada siapa? Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang Allah larang itu adalah terhadap orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya, dan terang-terangan memusuhi kalian, ya, untuk kalian berikan loyalitas kepada mereka. Nah, ini saudaraku sekalian. Ya, jadi saya tekankan ini supaya antum pas pulang-pulang ke rumah langsung sama orang musyrikin, wah, iya. Karena ini perang nih antar tauhid dan syirik gitu. Kata perang ini lumayan keren, Pak. Iya. Baik, kita baca ya. Perang antara tauhid dengan syirik telah terjadi sejak lama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala. Namun Nabi Nuh berada di tengah kaumnya selama 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun berdakwah. Kita baru berapa tahun? Baru berapa tahun kita? Ana baru dakwah tahun 2001. Sekarang 2023, berapa tahun? Baru 22 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Allahu Akbar. Kita terkadang baru dakwah setahun 2 tahun ditolak aja langsung ada. Capek Ustaz. Udah capek saya nasihatin. Keluarga saya nggak mau dengar, udahlah. Ya akhi, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah siang malam, laila wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, dan tidak menambah dakwahku kecuali semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku dakwahi mereka, ya Allah, mereka tutup telinga-telinga mereka. Mereka tutup wajah-wajah mereka. Gimana kalau antum lagi ngomong pada nutup telinga? Kesel nggak, Pak? Waduh, kondok rasanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi subhanallah itu tidak membuat semangat Nabi Nuh surut. Ini yang luar biasa. Makanya Nabi Nuh termasuk ulul azmi itu, yang memiliki azam, semangat yang luar biasa yang tak pernah ya surut. Loh, subhanallah, ini ajib. Ya, di tengah-tengah kaumnya yang memusuhinya, setiap kali didakwahi malah menutup telinga, ya, menutup wajah. Tapi subhanallah tetap terus Nabi Nuh 950 tahun terus. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam, kita pun juga jangan pernah patah semangat. Jangan pernah ya menjadi turun semangat kita dalam berdakwah kepada tauhidullah azza wa jalla. Masalah hasil itu bukan urusan kita.
Hasil urusan Allah. Yang terpenting adalah kita berdakwah terus berdakwah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan atau Allah menangkan agama ini, saudaraku sekalian. Iya. Kalau kita di zaman ini disakiti, dituduh macam-macam dakwah tauhid, misalnya dituduh apa? Wahabi, ya. Dituduh apa lagi? Radikal, intoleran, anti apa? NKRI, pemecah belah, kadrun. Ya akhi, ini tidak aneh. Rasulullah SAW dituduh apa? Syairun majnun, penyair yang gila. Dituduh apa lagi? Dukun. Udah biarin, cuekin aja mas. Jalan dakwah, jalan terus dengan hikmah, dengan akhlakul karimah, dengan hujjah. Iya. Kita lanjutkan. Beliau menyeru kaumnya kepada tauhid, tetapi penerimaan mereka sungguh di luar harapan. Nah ini, terkadang Pak, saat kita menasehati, harapan itu jauh dari yang kita inginkan. Ya. Maka dari itu ya akhi, orang yang mau berdakwah, orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mutlak harus punya sifat apa? Sabar. Mutlak itu Pak, sabar. Yang kedua apa? Halim. Apa itu halim? Halim itu dhabtun nafs inda haijanil ghadab, yaitu menahan emosi, menahan kemarahan saat emosi Pak. Karena kalau kita dakwah pasti ya kita harapannya sih kalau dakwah dia langsung diterima kan gitu ya. Kita kasih nasihat diterima gitu kan. Tapi kenyataan terkadang tidak seperti itu. Ya. Angin terkadang berhembus menuju arah yang tidak diinginkan oleh perahu ya. Nah, disitulah kesabaran akhir, terus sabar. Continue. Sabar terus. Iya. Secara jelas Al-Quran menggambarkan penolakan mereka. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sesembahan kalian, Tuhan-Tuhan kamu. Jangan pula kalian tinggalkan Wad, ya Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Siapa itu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr? Ini nama-nama berhala. Itu tadinya 5 orang ini orang soleh, mas. Kata Ibnu Abbas, haula'i asma'u ya qaumin salihin. Mereka ini 5 nama ini nama-nama orang soleh tadinya waktu hidupnya Pak. Apa yang terjadi ketika meninggal dunia digambar. Kayak zaman sekarang kan ada gambar Wali Songo. Ya. Digambar dulu, belum disembah, belum. Yang namanya setan itu pinter. Tidak langsung mengajak kepada kesyirikan. Digambar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya semangat nih ibadah. Kalau ngelihat orang soleh kan, masya Allah, termotivasilah kita dakwah. Apa namanya? Beribadah. Lama-lama disuruh anin sabu lahu ansaba. Bikin patung. Dibikin patung, Pak. Belum disembah. Ketika generasi yang pertama telah mati semua, muncul generasi yang nggak tahu. Nah, tuh lihat, setan aja, iblis aja mendakwahi kepada syirik, sabar banget mas.
Sampai nunggu bapak-bapaknya mati dulu. Baru anak-anaknya nih disesatin. Ya. Bayangin saudaraku. Ya. Baru kemudian terjadi penyembahan. Maka Allah kirimkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Akhul Islam, saudaraku sekalian, persis di zaman sekarang didakwahi kepada tauhid. Apa katanya? Tapi ini keyakinan nenek moyang kami. Ya, nenek moyang kami ini lebih banyak makan garam dari kalian. Kebanyakan keasinan. Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, apa kata mereka? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami. Mirip di zaman sekarang pun sama dengan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Mereka pertahankan itu Pak, ya, budaya nenek moyang yang berbau syirik gitu. Kalau budaya nenek moyangnya nggak sesuai, nggak bertabrakan dengan Islam, sih silahkan aja, nggak masalah. Ya, nah ini budaya yang berbau syirik tetap dipertahankan juga. Memang itu sunnahnya orang-orang musyrikin terdahulu. Mereka akan bela sekuat tenaga. Bayangkan. Pembelaan mereka terhadap syirik luar biasa. Maka kita pun juga pembelaan terhadap tauhid juga harus kuat, saudaraku sekalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan. Tentang tafsir ayat ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang soleh tersebut di tempat-tempat duduk mereka, di majlis-majlis mereka, dan agar memberinya nama sesuai dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan perintah setan tersebut. Pada awalnya patung-patung itu tidak disembah. Tetapi ketika mereka semua sudah binasa dan ilmu telah diangkat, mulailah patung-patung itu disembah. Oleh karena itulah ya akhi, kesyirikan itu selalu muncul di tempat yang kering ilmu. Ilmu semakin banyak, syirik semakin pudar. Tapi ilmu semakin pudar, syirik semakin kuat. Kebid'ahan, kemaksiatan semakin apa? Kuat. Makanya kenapa sih para ulama itu selalu menasihati menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itu tameng terkuat, akhi. Pembelaan terhadap Islam yang terkuat adalah dengan ilmu. Bukan dengan turun-turun ke jalan, Mas. Ya. Apa manfaatnya cuma turun-turun ke jalan? Saya justru heran ya dengan sebuah buku yang berjudul Ikhwanul Islam, Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang Terzolimi katanya. Siapa tuh penulisnya? Ustadz Farid Nu'man itu. Dia bilang apa katanya? Apakah problematika umat akan selesai hanya dengan mempelajari kitab tauhid? Meremehkan banget, Mas. Apakah akan selesai problematika umat ini katanya hanya dengan mengkaji kitab-kitab? Terus problematika Islam mau diselesaikan pakai apa? Demo nggak nyelesain juga, bahkan malah ya menjadi pintu terbesar untuk masuknya para provokator akhwat Islam, saudaraku seiman. Pembelaan Islam yang paling kuat adalah dengan menuntut ilmu. Semakin kita gali ilmu, semakin kita paham tentang akidah yang benar. Semakin kita paham tentang sunnah Rasulullah SAW.
Maka semakin tumbuh generasi yang paham ilmu, semakin kesyirikan, kesesatan pudar, Mas. Iya. Makanya kenapa setan dan bala tentaranya atau orang-orang kafir nggak suka, Pak. Majlis-majlis taklim itu rame, Pak. Nggak suka mereka. Sebab kalau majlis taklim rame, itu tandanya kesyirikan mereka nggak bakal laku. Kesesatan mereka nggak bakalan laku. Makanya lihat di Saudi, ulama itu abrok-abrok, Masya Allah. Kristenisasi di sana selalu gagal. Bahkan ya para pelaku kristenisasinya keluar dari Saudi dalam keadaan udah masuk Islam terkadang. Kenapa? Di sana ilmu, ulamanya kuat-kuat ilmunya, nggak laku itu kristenisasi di sana. Gak laku kesyirikan. Di negeri kita cuma dikasih Indomie, ganti agama. Kenapa? Sudah ilmunya kurang, imannya pun apa? Lemah. La haula wala quwata illa billah. Maka ya akhi, wallahi ya, dakwah tauhid ini adalah merupakan ya pintu terkuat ya akhi untuk mempertahankan Islam ini. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya datanglah para rasul sesudah Nabi Nuh. Mereka menyeru kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah semata dan agar meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tidak berhak untuk disembah. Renungkanlah ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menceritakan tentang keadaan mereka itu. Ini dakwah semua nabi dan rasul. Tidak ada satu pun nabi dan rasul yang memulai dakwah dari politik, tidak ada. Tidak ada satu pun nabi dan rasul yang memulai dakwah dari perbaikan ekonomi, tidak ada, Pak. Tidak ada satu pun nabi dan rasul yang memulai dakwah dari mengingkari maksiat dulu, tidak. Mereka mulai dari yang terbesar dulu. Apa itu? Mengingkari kesyirikan dan mentauhidkan Allah. Karena itu sumbernya berbagai macam keburukan itu ada pada syirik, Mas. Sumbernya kemaksiatan, sumbernya kesesatan itu ada pada syirik. Nah, akal Islam. Makanya semua dakwah yang tidak memperhatikan tauhid bermasalah tuh dakwanya, Mas. Kalau ada kelompok dakwah yang hanya membahas masalah-masalah politik, gak pernah dibahas masalah tauhid. Katanya, kalian gak usah bahas tauhid, nanti umat pecah ini. Ya, gak usahlah kita bahas tauhid syirik, pecah nih umat nih. Ya. Sampai di antara mereka mengatakan apa? Lebih baik bid'ah mempersatukan daripada sunnah memecah belah. Benar Allah. Mereka mengatakan begitu. Lebih baik bid'ah tapi mempersatukan katanya daripada sunnah tapi apa? Ajib. Semenjak kapan bid'ah itu mempersatukan, Mas? Sementara kita lihat secara kenyataan ahli bid'ah berpecah belah pasti itu. Yang namanya bid'ah selalu memecah belah. Yang namanya syirik pasti pecah belah. Buktikan aja kita lihat orang yang menyembah selain Allah. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah apa lagi? Patung, ada yang menyembah kuburan. Berarti kan pecah belah itu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Makanya akhi, dakwah harus mengikuti metode para rasul. Manhaj para rasul. Berusaha untuk memfokuskan dakwah kepada apa? Tauhid. Tapi bukan berarti yang lain gak dibahas, Mas. Karena saya pernah mendatangi suatu tempat di Sumatera sana. Dai-dai di sana punya pemahaman kalau kita bahas masa sholat
tidak sesuai dengan manhaj Nabi katanya. Harus tauhid dulu. Tauhid dulu. Jadi nggak boleh dulu dibahas yang lain, cuma tauhid aja. Orang akhirnya sholatnya nggak pada becus, Mas. Wudunya berantakan. Hanya karena apa? Nggak boleh yang lain dulu. Tauhid dulu, tauhid dulu. Ketika ada yang seorang ustadz bahas tentang masalah fikih sholat, ditahdirnya bisa-bisa. Ajib. Iya. Saya bilang kepada mereka, ya akhi, dakwah tauhid itu bukan berarti yang lain tidak dibahas. Saya buktikan, ketika Heraklius ditanya oleh Abu Sufyan, ditanya oleh Heraklius. Abu Sufyan ditanya oleh siapa? Heraklius. Apa kata Heraklius? Mada ya'muru hadan nabi? Apa sih yang diperintahkan oleh orang yang ngaku nabi ini? Apa kata Abu Sufyan? Yaqul u'budullah wa la tusyriku bi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah was-sidq wal afaf was-silah. Lihat. Dia mengatakan beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, tinggalkan apa yang diyakini oleh nenek moyang kalian itu, dan ia menyuruh kami untuk sholat. Apalagi jujur, apalagi menjaga kehormatan, apalagi menyambung silaturahim. Ternyata dibahas juga kan sama Rasulullah yang lain, sholat, akhlak. Artinya ketika kita berdakwah pada tauhid bukan berarti yang lain tidak dibahas, tapi kita berusaha untuk fokuskan orang supaya paham tauhid. Karena sholat, akhlakul karimah itu konsekuensi dari tauhid, Mas. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang tidak sholat tidak diterima tauhidnya alias kafir. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini akhi, jam berapa? Jam 6. Kemudian beliau di sini membawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa para nabi dan rasul semua berdakwah kepada tauhid. Dimulai dari kaum Nabi Hud yang mendakwahi kaum Ad. Nabi Saleh yang mendakwahi kaumnya apa? Yang bernama Thamud. Nabi Syuaib yang mendakwahi kaumnya yang bernama Madian, dan Nabi Ibrahim yang mendakwahi kaumnya. Ya, semua nabi sama berdakwahnya akhwal Islam. Terhadap dakwah para nabi tersebut, kaum musyrikin meresponnya dengan penentangan dan pengingkaran terhadap apa yang mereka bawa dan memerangi para rasul dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Subhanallah. Rasul aja digituin, Mbak, apalagi kita. Maka jangan pernah kita merasa ciut nyali kita, Pak, saat dakwah kita ditentang. Ya, jadikan para rasul sebagai uswah kita, Pak, dalam kesabaran, dalam semangat, dalam berdakwah. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ini udah pada enggak betah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menimbulkan semangat terus, Pak, untuk terus kita menuntut ilmu, berdakwah kepada apa? Tauhid. Ingat, ya, yang berdakwah jangan cuma ustadz doang. Kita semua harus ikut andil dalam dakwah. Apa yang antum bisa lakukan, lakukan. Antum bisanya memberikan fasilitas untuk dakwah, berikan fasilitas buat dakwah. Antum bisanya ya ngotak-ngotak ngatik komputer sama kamera, berikan sumbangsi kita buat dakwah. Antum bisanya cuma dengan doa, doakan. Ya. Antum bisanya dengan tenaga, berikan. Yang kita pikirkan apa pengorbanan kita untuk apa? Dakwah. Ya. Jangan sampai cuek.
Karena banyak kita lihat teman-teman setelah ngaji sunnah ini malah melempem, Pak. Padahal dulu waktu harokah semangat banget, Pak. Ada seorang ikhwan bilang, Ustaz, dulu saya waktu masih ya harokah itu ngelihat orang tuh seperti domba tersesat, Ustaz. Tapi sekarang setelah ngaji sunnah saya kok jadi nggak semangat ya. Karena bilang salah tuh. Sekarang udah ngaji sunnah pun antum harus semangat mendakwahi orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ajak mereka. Tapi kan Ustaz, ilmu saya belum mumpuni. Lah kalau antum mau berdakwah nungguin sampai derajat Imam Bukhari, kapan dakwahnya, Mas? Kita berdakwah sesuai kemampuan masing-masing, udah. Antum bisanya ngajak ke pengajian sama teman, yuk ngaji yuk. Ya, lakukan. Antum bisa share kajian-kajian para asatidzah, lakukan. Apapun kita lakukan untuk menyebarkan dakwah. Jangan pernah melempem, Mas. Ya. Kadang ketika antum share kajian, tahu-tahu ada yang ngebully antum langsung ciut, nyut, gitu. Itu pengecut jaban itu. Rasulullah SAW berlindung dari sifat seperti itu. Ya, minal juban, dari sifat apa? Sifat pengecut itu. Iya, kita butuh orang-orang yang syaja'ah. Orang-orang yang punya sifat rujulah, pejantan, Mas. Iya. Nah, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat terutama buat diri saya pribadi dan buat antum, dan bila ada kesalahan mohon Ustaz Musyafa mengingatkan saya. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.